Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Victoria Medea, NIM 114200006. Melalui video ini, saya akan membagikan tutorial mengenai latihan arahan fungsi kawasan atau scoring dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi ArcGIS pada laptop masing-masing, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita klik kanan pada layers yang terletak pada sebelah kiri. Kita pergi ke Properties, kemudian ke Koordinat Sistem untuk menyesuaikan sistem koordinat yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik Apply dan OK. Baik, apabila sudah, kita klik kanan lagi pada Layers, kemudian Add Data, dan memasukkan peta batas administrasi yang telah kita buat pada acara 1. Kita klik Add. Nah, maka tampilan awal akan seperti ini. Kemudian kita akan, karena ini masih terbagi menjadi 3 bagian, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, maka kita akan memerger semua bagian ini untuk menjadi satu dengan cara kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian Start Editing, kita klik salah satu, kemudian kita klik seperti ini untuk memilih semuanya, kemudian kita ke Editor, dan kita klik Merge. Oke. Nah, maka batas-batas wilayah yang membagi menjadi 3 tadi akan hilang dan menjadi satu bagian yang utuh. Kemudian kita klik Stop Editing. Setelah itu, karena pada dasarnya untuk acara kali ini kita akan membuat overlay yang terdiri dari 3 peta, yaitu peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan juga peta jenis tanah, maka dari batas administrasi yang sudah kita edit tadi, harus kita ekspor dulu untuk kita buat menjadi 3. Dengan cara kita klik kanan, kemudian ke data, pilih yang ekspor data. Kemudian kita klik yang bagian folder ini, kita beri nama sesuai dengan peta yang akan kita buat. Untuk yang pertama yaitu kemiringan lereng. Klik Save. Oke. Nah, apabila sudah berhasil, maka akan muncul di bagian bawah layers peta kemiringan lereng yang sudah kita buat. Dan kita klik kanan lagi pada batas admin. Kita lakukan hal yang sama untuk membuat 2 peta lainnya. Dan kita klik Save. Satu lagi. Yaitu peta curah hujan. Nah, karena sudah terdapat 3 peta baru, yaitu ada peta curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng, maka untuk peta administrasi atau batas administrasi ini kita unchecklist atau bisa kita remove karena tidak digunakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita membagi poligon ini jadi 5 bagian pada masing-masing peta dengan pemilihan bagian yang berbeda. Untuk yang pertama, kita akan membuat pada peta kemiringan lereng. Untuk itu, untuk peta curah hujan dan jenis tanah, kita unchecklist. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik Edit Features, kemudian Start Editing. Lalu kita pilih Cut Polygon Tools. Oke, baik, sebelumnya kita klik dulu. Kita klik Cut Polygon Tools, kemudian kita pilih bagian-bagian yang akan kita bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sudah terbagi menjadi 5, kemudian kita klik Stop Editing. Untuk peta kemiringan lereng sudah,
Kemudian kita ke peta jenis tanah, kita checklist peta jenis tanah, kemudian kita unchecklist yang kemiringan lereng. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita start editing, kemudian kita klik pada petanya, kemudian kita cut polygon tools. Perlu diingat, kita harus memilih bagian yang berbeda dari peta sebelumnya. Itu 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita klik stop editing. Selanjutnya ke peta curah hujan. Kita lakukan hal yang sama, yaitu start editing, kemudian kita klik pada petanya, cut polygon tools. Kemudian kita stop editing. Kita cek dulu apakah semua petanya sudah terbagi menjadi 5. Ini peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Yang terakhir adalah peta kemiringan lereng. Selanjutnya adalah kita akan melakukan scoring atau pemberian skor sesuai dengan tabel yang sudah dibagikan. Yang pertama, kita akan memberikan skor pada peta kemiringan lereng dengan cara kita klik kanan pada peta. Kemudian kita pilih Open Attribute Tables. Kita klik Table Option dan Add Field. Untuk namanya, kita beri nama score underscore KL. Tipenya kita ganti long. Kita klik OK. Untuk mengisi ini, kita klik dulu pada bagian skor KL, kemudian kita start editing. Kita isi sesuai dengan tabel 1, klasifikasi dan skor faktor kemiringan. Dengan skornya ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Sudah, kita stop editing. Kita lakukan hal yang sama pada peta selanjutnya. Untuk peta jenis tanah, kita beri nama skor CT, jenis tanah. Kemudian tipenya long integer, klik OK. Proses pengisiannya sama, kita start editing, kita isi sesuai dengan tabel 2, klasifikasi dan skor jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, yaitu diantaranya ada 15, 30, 45, 60, dan 75. Apabila sudah, kita stop editing. Yes. Yang terakhir ada peta curah hujan. Open Attribute Table, kemudian kita add field. Namanya kita beri nama score underscore. Mau ada kesalahan. Kita ulangi. Skor CH. Tipenya kita ganti long dan klik OK. Proses pengisiannya masih sama dengan start editing, kemudian kita isi sesuai dengan tabel 3, klasifikasi dan skor intensitas hujan harian rata-rata, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan kita stop editing, kita silang. Baik, mohon maaf sebelumnya karena ada step yang terlewat, yaitu pengisian keterangan, kemudian kita ulangi ya.
Dari peta pemilihan lereng dulu, kita klik kanan, open attribute table, karena ini skor KL-nya sudah ada, dan kita menambahkan tabel baru untuk mengisi keterangan. Namanya kita beri keterangan, tipenya kita ganti teks, untuk lengthnya kita bisa kita ganti 100, dan klik OK. Untuk mengisi keterangannya, kita menggunakan cara yang sama seperti pengisian pada skor tadi, yaitu diklik kiri, kemudian start editing dulu, baru kita menulis untuk keterangan pada gemilang lereng, kita sesuaikan lagi pada tabel 1, yaitu untuk skor 20, keterangannya datar, selanjutnya landai, ke curam, dan sangat curam. Dan kita stop editing, yes. Kita lakukan hal yang sama pada peta jenis tanah, open attribute table, kemudian kita tambahkan tabel dengan nama keterangan juga. Terus tipenya kita ganti teks lagi. Oke. Untuk peta jenis tanah ini keterangannya kita sesuaikan juga pada tabel 2. Itu tidak peka, kurang peka, dan sangat peka. Jangan lupa kita stop editing dan beralih ke peta selanjutnya, yaitu peta curah hujan. Dengan keterangan itu sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian kita stop editing lagi. Nah, apabila ketiganya sudah diberi skor dan keterangan, kemudian kita masuk kepada step untuk membuat layout dengan cara klik geoprocessing, kita pilih union. Untuk input features-nya kita pilih ketiga jenis peta tadi, yaitu peta curah hujan, dan kita tambahkan peta jenis tanah dan peta pemiringan lereng. Output feature class-nya kita pilih folder yang kita inginkan. Klik save, dan OK. Kita tunggu beberapa saat agar pembuatan overlay bisa berhasil. Nanti akan ada keterangan pada bagian kanan bawah. Ini untuk keterangan bahwa layout kita berhasil. Selanjutnya, kita mencek dulu 3 peta yang lain.
Nah, pada peta overlay ini kita akan memberikan total skor dan juga arahan. Itu dengan cara kita open attribute tables. Untuk ini kita tambahkan lagi field itu dengan nama skor total. Tipenya kita beri long integer, kemudian kita klik OK. Dan kita klik kanan pada ini tabel skor total, kemudian kita ke kalkulator, kita masukkan rumus, yaitu rumusnya adalah skor KL tambah skor JT tambah skor CH. Klik OK. Nah, maka dari itu untuk total skornya nanti akan muncul jumlah dari skor KL, JT, dan juga CH. Selanjutnya adalah kita menambahkan tabel arahan. Tipenya kita ganti teks. Lengthnya kita buat 100. Kita klik OK. Nah, sudah. Kita kemudian pada arahan ini kita klik dulu table option, kemudian select by attribute. Kita masukkan rumus untuk mengklasifikasikan arahan fungsi kawasannya sesuai dengan skor total yang sudah didapatkan. Yaitu rumusnya adalah skor total kurang dari lebih dari 45 dan skor total kurang dari 90. Apply, maka akan memilih sendiri nih skor total mana yang lebih dari 45 dan juga kurang dari 90. Kemudian untuk mengisi arahan, kita klik kanan, kemudian fill kalkulator, untuk ini kita ganti sesuai dengan arahan yang tertera pada tabel 4, arahan fungsi kawasan. Untuk skor total antara 45 dan 90, tertulis kawasan fungsi budidaya tanaman dan kita klik OK. Kalau terisi seperti ini, kemudian kita ulangi lagi pengisian rumus di sini, yaitu skor total kurang dari lebih dari 91 sampai 135 sampai dengan lebih dari 181 sampai 225. Apabila sudah terisi semua, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Untuk bagian arahannya sudah terisi semua, mulai dari kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman sampai dengan kawasan fungsi lindung. Nah, itu kita tutup dulu. Nah, selanjutnya
kita akan memberikan mengedit simbol. Kita klik kanan dulu, kemudian kita ke properties, simbology, kemudian kategoris, value field-nya kita ke arahan, dengan metal values, dan ini kita ganti dari coloran ini aja. Sudah seperti ini, kita klik apply. Oke, tampilannya kan seperti ini. Kemudian kita ke atas lagi, kita ke labels, kita checklist dulu labels better in this layer. Untuk label field-nya kita ganti arahan, dengan font-nya kita ganti Times New Roman, dan kita ke placement properties, kita pilih yang remove duplicate labels. Ini kita klik OK, apply, oke. Ini hasil akhir dari scoring pada tutorial hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.